Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari JGB Angkatan 7 Kabupaten Bantul akan melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Perkenalkan, saya sendiri Meiliana Indrawati dengan Ibu pengajar praktik saya Dwi Ermafianti dan Ibu fasilitator saya Ibu Martini Zugatri. Sedangkan teman saya, perkenalkan, nama saya Eni Nurul Hidayati sebagai calon guru penggerak angkatan 7 serta sebagai pengajar praktik adalah dan teman saya lagi. Perkenalkan, saya Mahfud Nazarudin. Saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bantul dengan pengajar praktik Pak Pariana dengan Bu fasilitator Bu Martini Zugatri. Iya, demikian perkenalan dari kami. Untuk proses selanjutnya, kami akan melakukan proses coaching dengan saya sendiri sebagai observer dan Ibu Nurul sebagai coach dan Pak Mahfud sebagai coach. Dengan percakapan pertama, saya sebagai observer akan menanyakan kepada Ibu Nurul sebagai coach. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Ibu Nurul dan Pak Mahmud. Ini saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ini, Bu Nurul? Pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam meng-coaching rekan-rekan CGP ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu untuk kehadiran penuh saat saya melakukan coaching, terus saat saya juga akan mengembangkan kemampuan saya untuk mendengarkan kemampuan yang akan saya kembangkan lagi yaitu kemampuan dalam menanyakan pertanyaan itu. Oke, siap. Untuk alur tirtanya ini yang mau disampaikan nanti kepada Pak Mahmud, jangan lupa ya. Ada apa, Bu Nurul? Ada yang pertama adalah tujuan, yang kedua ada identifikasi masalah, Oke. untuk yang ketiga yaitu rencana aksi, serta untuk yang keempat adalah tujuan. Tujuan aksi nyata. Aksi nyata. Oke. Untuk indikator ketercapaiannya untuk pengembangan yang ini disampaikan betul apa ini? Ini saya di sini ingin mengembangkan kemampuan coach ya, supaya beliau mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan menemukan solusi dari masalahnya yang sedang dihadapi seperti itu. Siap. Sudah siap, Bu Nurul dan Pak Mahmud? Insya Allah sudah siap. siap. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam Bu Nurul. Terima kasih Pak Mahmud. Di sini saya akan memerankan saya sebagai coach ya Pak ya, dan dengan sebagai coach. Nah, di sini saya akan langsung saja Pak mau menanyakan tujuan kita ngobrol-ngobrol untuk merasakan coaching ini. Dengan nanti apa Pak? Baik, Bu Tujuan Nurul. Bapak. Iya, terima kasih. Jadi kebetulan di sekolah saya itu sekolahnya ya swasta ya, SMK swasta kecil ya, tidak banyak guru yang yang sungguh-sungguh, maksudnya karena memang keterbatasan sumber daya, keterbatasan ya banyak segala hal ya, jadi proses belajar ya, proses belajar atau self improvement dari guru-guru kami itu memang kurang. Jadi saya harap nanti gimana ya, saya menumbuhkan teman-teman di sekolah saya itu untuk bisa lebih banyak berkontribusi, paling tidak mengikuti pelatihan-pelatihan atau mungkin tadi pengembangan diri, mengembangkan diri untuk membangun sekolah kita ya, karena memang dari segi fisik kan kita agak tidak mungkin, karena yang namanya fisik kan butuh biaya banyak. Nah itu yang coba saya kembangkan adalah dari kualitas guru-gurunya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti tujuan dari obrolan kita kali ini adalah untuk mengembangkan kompetensi guru-guru ya Pak ya, supaya istilahnya lebih berkualitas lagi dari yang sudah ada sekarang ini. Nah, iya Bu. Mungkin dari tujuan itu Pak, mungkin ada permasalahan yang Bapak alami atau ada hambatan Bapak yang alami di sekolahnya Pak? Untuk sejauh ini ya Bu Nurul, jadi saya kan ya
salah satunya ikut CGP ini. Saat itu juga saya coba untuk membaca-baca atau lihat-lihat di YouTube atau media sosial yang lain tentang bagaimana sih proses belajar di kelas gitu. Jadi saya lihat videonya, saya lihat metode atau model pembelajarannya seperti itu. Saya coba untuk jadi teladan, jadi contoh bagi teman-teman untuk paling tidak memulainya untuk menjadi contoh untuk teman-temannya. Iya, seperti itu. Dan selain melihat melihat dan mempelajari, saya juga untuk menerapkan. Saya sudah coba menerapkan apa yang coba saya temukan di lapangan, apa yang sudah saya temukan tadi di media sosial atau bahkan di kegiatan di CGP ini. Seperti itu. Itu kan langkah-langkah Bapak yang ingin untuk untuk mengembangkan potensi Bapak gitu. Kalau untuk kendalanya Pak, kan dalam melaksanakan suatu tujuan pasti ada kendalanya. Ya, itu yang jadi mungkin kendalanya dengan ibu-ibu guru atau bapak guru yang ada di sekolah panjenengan. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya Bu. Jadi kami ini kan tidak ada ikatan ya. Maksudnya tidak ada ikatan itu misalkan gini. Kalau nggak ada pelajaran, kalau nggak ada jam ngajar, ya, guru-guru ya nggak datang ke sekolah seperti itu. Oh, seperti itu. Nggak ke sekolah, paling tidak saya pengen itu kita sering ketemu ya. Paling tidak kalau sering ketemu nanti saya bisa ngobrol gitu kan, saya bisa sharing tentang pengalaman saya, tentang apa yang saya lihat di tempat kita belajar di CGP ini, apa yang saya lihat di YouTube atau apa yang pernah saya dengar dari teman-teman seperti itu. Saya pengen ketemu lebih banyak waktu. Oke, ya. Jadi Bapak ingin bertemu lebih banyak waktu dengan guru-guru itu, walaupun tidak dalam jam pelajaran gitu ya Pak ya. Ada kesempatan ngobrol banyak gitu kan. Jadi masalahnya kan tadi saya bilang di guru-guru jarang ke sekolah, ke sekolahnya itu pas ngajar saja. Kalau sudah selesai ngajar pulang lagi. Jadi sudah selesai ngajar pulang, seperti itu kan. Nah, dari permasalahan ini mungkin Bapak sudah melaksanakan trik-trik tertentu untuk melaksanakan tadi sebagai contoh. Itu tadi contohnya seperti apa Pak? Kalau yang sudah saya lakukan Bu, kemarin kan saya juga mengikuti beberapa misalkan kayak pembelajaran sosial emosional gitu ya. Itu jadi saya coba memulai kemarin ice breaking di kelas, walaupun anak-anak SMA itu kan sebelumnya belum ada. Nah itu kan saya coba mulainya seperti itu. Rencana saya nanti saya pengen ada menjaring respon dari siswa. Jadi sebelumnya sih sebenarnya sudah saya jaring respon siswa. Mereka juga betul sih secara umum pengen pembelajaran yang lebih variatif, tidak hanya di kelas saja, tidak hanya nulis Pak guru di depan, siswa-siswa nulis di di meja. Kayak zaman dulu kita sekolah seperti itu terus itu kan jadi kurang variatif kalau zaman sekarang gitu kan. Kalau saya juga berpikir ini perlu ada perubahan, saatnya berubah gitu kan. Jadi ini kan tadi kendalanya Bapak karena guru-gurunya yang datangnya cuma waktu jam pelajaran terus pulang ya Pak ya. Terus Bapak sudah mencontohkan kepada guru-guru tersebut, saya melakukan pembelajaran bervariatif di dalam kelas dan anak-anak ternyata lebih bersimpatik, anak-anak lebih bersemangat untuk belajar nih. Responnya guru-guru ini bagaimana Pak setelah Bapak melihat contoh dari Bapak yang Bapak lakukan ini? Sejauh ini masih dingin Bu. Masih dingin Pak. Ya butuh itu ya. Butuh kadang ya yang namanya orang itu kadang menghormati kan ya, menghormati saya waktu mengajar, oh iya bagus seperti itu. Tapi kan saya lihat juga mereka belum menerapkannya. Betul sekali. Jadi saya kan pengen Bu dikit-dikit lah mulai dari hal yang kecil gitu ya, kita terapkan apa yang kira-kira baik nanti bisa diterapkan seperti itu. Saya pengen seperti itu. Selain Bapak menjadi contoh di kelas, jadi Bapak juga menerapkan apa yang Bapak sudah rencanakan ya Pak ya. Mungkin dari penerapan itu bisa ada langkah-langkahnya Pak. Pertama apa, kedua apa, penerapannya di sekolah Bapak tentunya. Soalnya kan ini nanti untuk menjadi contoh buat guru-gurunya Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Saya punya rencana sih Bu. Saya pengen bekerja
ya pengen ngajak teman saya masuk ke kelas saya. Iya, oke ya. Pengen, oh belum ini baru Belum. rencananya seperti itu, pengen mengajak teman saya masuk ke kelas saya. Gimana sih apa yang sudah saya lakukan kira-kira menarik tidak sih? Gitu. Oke. Nanti menariknya dilihat dari teman saya maupun dari Murid. siswa-siswanya, Oh, dari murid-muridnya. siswanya, Gitu kan. iya. Nanti kan teman saya kan bisa tanya pada siswanya, senang nggak sih? Ya seperti itu. Oke. Gitu. Kalau emang saya ada kurang apa gitu ya. Iya. Jadi saya pengen membudayakan refleksi, evaluasi Oke. seperti itu. Saya nggak merasa saya lebih baik sih. Oh, Yang iya, jelas Pak. ada budaya untuk saling saling ngoreksi, saling memperbaiki iya, diri. memperbaiki diri. Saya pengen ada budaya seperti itu di sekolah saya. Oke, jadi sebenarnya ini Bapak ini juga sudah menemukan solusi, cuman belum diterapkan saja ya Pak ya. Kira-kira nih Bapak mau menerapkan, mencontohkan, membawa istilahnya mengajak guru-guru itu masuk ke dalam kelas Bapak itu kira-kira kapan Pak? Kalau sebenarnya udah lama Bu ya, tapi mungkin ini nanti setelah masuk sekolah ya, ini kan kebetulan awal Ramadan kan sudah libur ya. Iya, Kita iya, nanti iya. insya Allah nanti awal-awal Ramadan menjelang setengah semester yang berikutnya nanti coba nanti saya mulailah melangkah ya. Itu nggih, nggih. Tapi sebelumnya Bapak juga membuat rencana-rencana untuk pembelajaran di kelas itu ya Pak ya, biar guru-guru itu juga Iya. lebih bersemangat Iya. lagi. Oh ternyata Pak Mahmud itu di dalam kelas juga membuat rencana itu, dan ternyata murid juga asik mungkin yang melihatnya seperti itu nggih. Nah dari rencana-rencana Bapak ini tadi, setelah Bapak menerapkannya, contoh Bapak untuk melaksanakan pembelajaran inovatif itu, mungkin ada respon guru Pak, mungkin ada respon 1 atau 2 yang sekiranya itu baik atau tidak baik. Mungkin kalau dilihat dari skala respon itu 1 sampai 5 saja Pak. Kalau guru itu ada responnya itu kira-kira sudah sampai di level berapa Pak? 1 sampai 5 saja seumpama. Saya ambil separuh aja Bu ya. Oh, oke. Dapat Oh. 2 lah ya, Oh, 2 atau iya. 3 lah ya. Oh iya. Karena kan jadi satu sisi kan yang namanya manusia kadang menghormati saya juga dari Nggih, hormati nggih. gitu ya. Tapi Nggih. saya kan kalau dilihat berikutnya kan, oh ternyata nggak ada progres ya gitu. Cuma gitu. iya aja di depan Oke, gitu kan. Jadi semoga ini ya Pak ya, nanti setelah rencana Bapak untuk mengajak guru ini ke dalam kelas ini, semoga saja responnya menjadi maksimal ya Pak ya dari guru-gurunya ini tersebut ya. Nah dari rencana Bapak ini sudah mau Bapak rencanakan, sudah mau Bapak laksanakan sekitar habis puasa Pak nanti Pak? Habis puasa ya. Habis Habis puasa puasa ini nanti nanti habis puasa pun coba nanti kita persiapan dulu Bu ya. Oh, Nanti karena oke. ini habis puasa kan ada libur juga ya, menjelang lebaran lagi. Oke, ya. Nah, ternyata di sini setelah kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, dari permasalahan Bapak yang merasa gurunya ini kok datang kok di sekolahan kok cuma pas waktu jam pelajaran aja, setelah itu pergi. Nah, terus Bapak ternyata punya keinginan untuk mencontohkan, membuat inovasi pembelajaran di kelas agar guru-guru yang lain juga termotivasi nih ya. Nah, dengan rencana Bapak mengajak guru-guru ke dalam kelas ini tadi, ternyata Bapak itu sebenarnya sudah menemukan solusi dari masalah Bapak sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin tinggal melaksanakan aksinya saja dipanggil nanti Bapak buat rencana dan melaksanakan aksinya saja. Iya Bu. Nah, mungkin Iya. gimana? Nanti coba kita akan mulai melangkah. Betul sih, sekali lagi saya memang untuk mulai melangkah itu kadang berat sekali. Oke. Nah, mungkin Pak, mungkin itu yang bisa saya fasilitasi untuk Bapak saat ini ya Pak. Untuk Bapak punya masalah apa, saya cuma bisa bantunya, cuma bisa ngobrol-ngobrol ini Pak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin untuk terakhir itu saya mau menanyakan gimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Yang jelas saya sudah bisa berbagi pengalaman, berbagi perasaan saya, apa yang terjadi selama ini. Kan saya juga sendirian, ibaratnya walaupun banyak orang tapi sendirian. Iya. Saya bisa berbagi ke Bu Nurul, Bu Eni, kalau di sekolah saya seperti keadaannya. Dan Oke. sekarang Bu Eni bahkan memberi dukungan banget, Iya. bahkan memberi masukan pada saya juga. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dipanggil. Mudah-mudahan kedepannya rencana yang Bapak
laksanakan akan berhasil Amin. dan bisa Amin. mencapai tingkat kemaksimalan yang maksimal sampai Amin. poin 5 lah gitu. Amin, insya Allah. Gitu saja Pak dari saya sebagai coach. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup sesi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Beni. Oke, terima kasih Bu Nurul dan Pak Mahmud. Ini sudah coachingnya sudah luar biasa sekali nih tadi Terima kasih, prosesnya. Bu. Sudah bisa menanyakan tentang alur tirtanya tadi ya. Iya. Saya tanya sama Bu Nurul ini. Kira-kira dari alur tirta tadi ada apa? Saya tanya lagi nih, ada apa tadi? Tujuan? Sudahkah tadi ditanya Sudah Pak, tujuannya? saya sudah sempat menanyakan tujuan Pak Mahmud. Semangat mengajar. Oh gitu, tujuannya di itu Tujuannya ya? di situ ya, Oke. biar nggak cuma datang itu nggak cuma pas waktu ngajar kok. Jadi pengennya full dari pagi ya gitu. sampai selesai jam pelajaran semuanya. Oke, berarti sudah menemukan tujuan dari percakapan tadi ya? Sudah. Oke, terus untuk yang identifikasinya? Tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan Bu, termasuk karena gurunya mungkin faktor malas mungkin Ibu ya, itu tadi karena gurunya permasalahan yang utama mungkin kurang inovatif di dalam kelas, terus gurunya datangnya cuma pas waktu jam pelajaran, jadinya kurang koordinasi kalau menurut saya itu permasalahan yang ada di sekolah Pak Mahmud ini. Oke, terus untuk rencana aksinya tadi juga sudah disampaikan gitu ya? Sudah Ibu, tadi Bapak Mahmud sudah mau melaksanakan rencananya untuk mengajak guru-gurunya masuk ke dalam kelas beliau untuk melihat bagaimana beliau mengajar dengan memberikan inovasi pembelajaran kepada anak didik seperti itu. Terus untuk tanggung jawabnya tadi sudah ditanyakan ya Bu ini? Tanggung jawab. Sudah Pak, maaf Pak, maaf Bu. Sudah ya Bu nggih? Ya, Untuk tanggung jawab sudah. Terus ini saya tanya untuk pengembangan yang dari alur tirta tadi, dari tujuan, dari identifikasi masalah, dari rencana aksi, dan dari tanggung jawabnya kan ada lagi yang 3 kompetensi inti itu tadi ya. Oh iya, Bu, ada untuk present, masalah coaching tadi ya. untuk mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot itu. Adakah yang perlu dikembangkan dari Bu Nurul sendiri sebagai coach gitu? Saya kira tiga-tiganya perlu. Tiga-tiganya dikembangkan. perlu ya? Cuman untuk yang saya spesifik sekali ya Bu, Iya. yang ingin sekali saya ingin saya tingkatkan itu saat memberikan pertanyaan berbobot. Soalnya kenapa saat ini? coaching. Mungkin karena saya kurang penguasaan ya Oh, mungkin gitu. kurang penguasaan dalam berbahasa atau bagaimana Bu. Jadi masih untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu saya kira masih kurang Bu. Oh gitu. Seperti itu. Terus langkah ke depannya gimana ini Bu Nurul? Untuk memaksimalkan agak sedikit kekurangan, cuma sedikit aja Bu tadi. Tadi sudah luar biasa sekali, pertanyaannya sudah alur ceritanya sudah gitu ya, dari mulai tujuan, rencana aksi sudah oke sekali. Untuk kedepannya gimana Bu Nurul ini? Untuk kedepannya mungkin selain banyak belajar, saya juga harus lebih sering melakukan coaching tentunya. Oh, dengan rekan sejawat Oke. bisa, mungkin dengan teman-teman biasa kan kita waktu coaching kan nggak harus dalam pembelajaran bisa Betul. semua permasalahan menurut betul saya. sekali. Ya itu dengan rekan sejawat, dengan teman, mungkin dengan orang tua juga bisa. Oke. Mungkin itu jadi banyak berlatih Berarti melaksanakan banyak latihan gitu ya. Oke, berarti dengan banyak latihan tadi untuk kedepannya Bu Nurul insya Allah mampu ya untuk memaksimalkan kekurangannya Bu Eni tadi. Insya Allah Oke. saya maksimalkan mampu. Oke. Terus dalam proses coaching tadi ini ya kan, kalau coaching itu beda dengan mentoring gitu ya. Beda nih. Berarti kan si coachingnya Coaching. harus lebih banyak berbicara gitu kan. Coachnya lebih ini ya. Alhamdulillah tadi sudah terlewati dengan baik gitu. Jadi Pak Mahmud sebagai coachingnya sudah luar biasa sekali, sudah bisa menyampaikan sedikit permasalahannya dan mampu mencapai apa yang ingin di tujuannya tadi ya. Untuk memaksimalkan tadi. Jadi Bu Nurul tadi sudah luar biasa sekali, sudah menyampaikan apa yang tadi alur tirta tadi. Terus Pak Mahmud sebagai coach juga sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Untuk kedepannya mungkin dari pihak coach mampu memaksimalkan yang kekurangannya tadi itu ya. Betul, Terus insya dari Allah. pihak coaching selebihnya bisa merealisasikan tadi ya Oh, yang iya. menjadi rencana aksinya tadi ya, tujuannya apa, rencana aksinya. Insya Allah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian dalam sesi coaching ini saya sebagai observer
saya sebagai observer minta maaf jika adanya kesalahan dari proses coaching ini. Semoga untuk kedepannya kita lebih baik lagi, walaupun kita sebagai coach, coachee ataupun sebagai observer. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke praktik coaching yang kedua. Untuk yang kedua ini kita berikan Bu Mei sebagai coach, kemudian Bu Eni Nurul sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai observer. Bagaimana Bu Mei? Sudah siap? Insya Allah. Ya, nanti kita akan kembangkan sebuah kompetensi dalam coaching. Kira-kira apa yang dikembangkan Bu Eni? Insya Allah saya akan mengembangkan tentang present saya, kehadiran penuh untuk menanyakan kepada coachee. Terus nanti saya akan mendengarkan aktif insya Allah ya nanti. Terus saya juga nggak mau banyak berbicara gitu kan, nanti coachingnya yang banyak berbicara gitu. Terus yang selanjutnya saya mau menyampaikan insya Allah pertanyaan yang berbobot gitu untuk menggali permasalahan yang ada pada diri Nurul. Seperti itu Pak. Jangan lupa ya Bu Mei untuk alur bertanya, ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Siap, insya Allah siap. Sudah siap ya Bu Mei? Siap. Bu Eni Nurul siap? Siap Pak. Iya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam Bu Mei. Kabarnya gimana? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali. Gini, ada permasalahan apa atau ada obrolan apa yang mau disampaikan Bu Nurul ini? Begini loh Bu, ini tentang permasalahan saya di dalam kelas ini ada 2 orang anak yang selalu ngobrol terus ini Bu di dalam kelas. 2 orang anak ngobrol terus berarti, Jadi padahal saya itu mampunya kan 22 anak. Yang 2 ini tuh selalu ngobrol terus dalam setiap kegiatan, entah itu pembukaan, walau inti ataupun penutup. Jadi tiada hari tanpa mengobrol. 2 orang ngobrol terus di setiap kesempatan gitu ya? Iya. Terus 2 orang anak ini laki perempuan? Ini laki-laki semua betul. Laki-laki semua. Terus ini saya tanya, tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini apa? Saya ingin si anak ini namanya Arkan sama Faru ya Bu ya. Si Arkan sama Faru ini untuk bisa mengikuti kegiatan yang ada di dalam kelas Bu, entah itu berdoa atau melakukan kegiatan inti dan penutup dengan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi tujuannya agar si Arkan ya, Arkan dan Faru ini, si 2 anak ini mengikuti kegiatan di dalam kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu ya. Seperti itu. Tujuannya itu. Terus ini saya mau menanyakan ini dari skala 1 sampai 10 ini Bu. Selama ini gimana anak-anak ini dalam mengikuti kegiatan ini di kelas skalanya berapa kalau untuk ukurannya? Kalau untuk ukuran saya mungkin ada dari skala sampai 10 ya Bu ya. Mungkin mereka ada di skala 4. Jadi soalnya kenapa? Mereka itu sebenarnya mengikuti tapi ngomongnya itu tidak berhenti. Jadi mereka itu mengganggu teman yang lain seperti itu loh Bu. Jadi mereka mengikuti tapi tidak dengan ketentuan kelas yang berlaku. Di kelas kan ada menghormati teman seperti itu. Jadi kalau saat mengerjakan tugas atau saat berdoa mereka berbicara kan otomatis temannya terganggu seperti itu. Jadi tidak tercapai apa yang ada di kesepakatan kelas itu untuk 2 anak ini. Di tujuannya itu belum tercapai gitu ya. Dan skalanya 4 gitu ya. Terus kekuatannya dalam Bu Eni Nurul dalam untuk mencapai tujuan ini ya. Kan ada kendala-kendala gitu ya. Banyak sekali kendala. Coba sampaikan. Kendala saya saat ini kan karena saya karena mengampu 22 anak, jadi saya itu kendalanya kecapean sendirian karena harus mengkondisikan 22 anak seperti itu dan tidak ada guru pendamping. Itu kendala saya yang pertama. Kendala saya yang kedua, di kelas itu juga ada 1 anak ADHD berkebutuhan khusus yang tidak bisa duduk diam, jadi dia selalu berlari dan kalau melewati temannya tangannya selalu memukul temannya. Jadi saya harus memecah perhatian yang banyak ini di antara yang 2 tadi, antara yang ADHD dan masih ada 19 anak yang lain dan seperti itu suatu tantangan sendiri dan itu merupakan karena sudah menguras emosi saya juga, jadi saya harus banyak bersabar di situ ya.
mungkin kendala utama itu Bu. Dari ini kendala-kendala tadi mungkin ya, dari hambatan tadi ya, apakah selama ini sudah menemukan solusinya? Kalau untuk keseharian selama ini sudah, cuman tidak jangka panjang, Apa cuma itu waktu-waktunya solusinya? pendek-pendek saja. Oh gitu. Mungkin untuk yang 2 anak ini ya, mereka saya kasih buku aja Bu, kasih buku ada di pojok baca seperti itu, kan ada buku yang lebih banyak bervariasi, yang lebih banyak gambarnya atau lebih banyak bacaannya, karena untuk akademik mereka sudah bisa membaca. Kebetulan Berarti kategorinya pintar gitu ya? pintar, cuman untuk akademiknya bagus, tapi untuk bersosialnya yang kurang seperti itu. Nah, jadi mereka saya ajak untuk belajar untuk membaca buku sendiri, karena mereka sudah bisa membaca, dan mereka saya pisah seperti itu, duduknya saya pisah biar mereka bisa terkondisikan, walaupun masih bisa berbicara dengan bahasa isyarat mereka tetap. Kalau duduknya dipisah seperti itu. Nah, selain duduk pisah, saya kasih buku di dalam kelas yang lebih banyak bacaannya untuk mereka berdua ya. Kalau yang lainnya masih banyak yang bergambar-gambar yang menarik. Oh gitu. Berarti selama ini sudah menemukan solusi walaupun cuma sedikit dan belum mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Eni dalam hal untuk anak tadi ya, biar benar-benar mengikuti kegiatan di kelas dengan penuh gitu ya. Itu belum bisa berjalan dalam jangka waktu panjang seperti itu loh, Bu. Gitu. Jadi mereka cepat bosan, apa sedikit bosan seperti itu. Terus nanti ganggu lagi gitu. Iya, ganggu lagi. Gitu. Kalau sudah seperti itu nanti ganggu temannya lagi. Seperti itu. Dan kalau si 2 anak tadi mengganggu dan ada anak yang ADHD tadi, terus ini Bu Nur agak kerepotan gitu ya? Sangat, ya memang sangat kerepotan. Terus ini apa rencana aksinya Bu Nurul ke depan untuk biar tujuan yang ingin dicapai Bu Nurul tadi terrealisasi? Untuk yang pertama, saya harus menyampaikan dulu ke kepala sekolah tentunya nih, kerepotan saya di dalam kelas seperti apa, saya harus bagaimana. Jadi saya sampaikan ini, saya itu dengan seperti ini saya sangat repot sekali. Dan kedua, saya kalau bisa nggak harus tiap hari, mungkin kepala sekolah bisa mendampingi saya seperti itu. Maksudnya kan kalau ada guru pendamping kan ada penguat saya seperti itu kan. Itu terus yang kedua, saya membuat perencanaan pembelajaran yang lebih bervariasi, yang lebih berinovasi, sehingga anak-anak ini nanti walaupun ada temennya yang istilahnya 2 orang kan mengganggu sekali ya, mereka tetap fokus dengan kegiatan yang asik seperti itu. Dan mungkin yang 2 anak ini mungkin kalau untuk kegiatannya kan saya kan tiap hari ada 4 kegiatan di dalam kelas, mungkin bisa saya pisah yang 1 kegiatan di sana, yang 1 kegiatan di sana, tentunya biar mereka itu tidak bertemu dalam suasana yang untuk mengerjakan tugas, mereka untuk ngobrol seperti itu. Tapi mau ya si anak? Kadang-kadang mau, kadang-kadang marah. Jadi gitu. ya tantrum gitu? Enggak, marah itu cuma diem, terus akhirnya cuma cemberut ngambek gitu, gitu. Tapi lama kalau dibujuk terus saya ajak ngobrol santai ringan, nanti ya lupa sendiri. Cuman kan pasti ada marahnya itu dulu itu loh. Manusia itu. Iya. Terus pernahkah Bu Nurul ini menanyakan alasan kenapa si 2 anak tadi itu kok maunya sama si ini terus gitu? Pernahkah? Pernah. Alasannya apa? Kenapa sih kok mainnya cuma itu aja? Lah kan asik kalau sama Ara kan ngobrol terus. Jadi dua-duanya ini sama klop jawabannya. Asik bisa ngobrol sama Faro, Sefrekuensi. Iya, bisa ngobrol asik berdua nih, mereka asik. Soalnya kemana-mana di rumah juga, walaupun rumahnya jauh, tapi mereka sering janjian, ibunya yang menjemput, satu orang tua dan ini main ke sini. Oh gitu. Yang ini nggak jemput atau kadang main ke sini, seperti itu sering sekali. Berarti nggak di rumah, nggak di sekolah, sama aja berdua gitu Iya, ya? padahal rumahnya jauh. Sudah klop gitu Iya, ya? sudah klop. Oke, alhamdulillah ini. Terus untuk ini Bu Nurul kan ada tujuan yang ingin dicapai nih. Terus untuk kedepannya ada batas waktunya nggak? Misalnya minggu atau 2 minggu untuk merencanakan rencana aksi yang disampaikan Bu Nurul tadi? Kalau untuk batas waktu saya itu inginnya secepatnya ya. Secepatnya. Mungkin minggu depan lah insya Allah. Seminggu berarti ya? Saya laksanakan itu dan semoga saya bisa melaksanakan itu berkepanjangan. Jadinya tidak cuma seminggu itu tok. Terus menerus gitu ya? Terus menerus
biar saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang asik dan mereka itu juga senang. Pengennya saya seperti itu. Seminggu lah. 1 minggu ya. Insya Allah ya, satu Insya minggu. Allah ya. Terus ukuran keberhasilan untuk rencana aksinya Bu Nurul ini Iya. gimana ini, bisa disampaikan? Saya akan mengukur keberhasilan jika anak-anak ini dengan sendirinya, dia dengan sukarela Iya. mau melaksanakan kegiatan belajarnya. Jadi dia, Bu, saya contoh saja ya. Bu, saya sekarang nggak ngomong aja dulu, sekarang mau berdoa. Itu salah satu contoh ukuran keberhasilan saya kalau untuk anak-anak. Jadi selain itu mereka dengan kesadarannya sendiri mau melaksanakan dan tidak mengobrol tidak pada tempatnya. Oke, seperti itu biasanya. Terus ini tanggung jawabnya untuk komitmennya Bu Nurul untuk merencanakan aksinya tadi. Tanggung jawabnya di apa itu? Selama ini tanggung jawab saya tetap melakukan evaluasi dalam apa yang saya laksanakan. Selain melakukan evaluasi, saya juga merefleksi apa yang bisa saya perbaiki dari proses pembelajaran yang ada di dalam kelas itu, dan saya juga mengkomunikasikan kepada kepala sekolah mungkin ada kemajuan apa, juga kepada orang tua tentunya. Jadi saya juga tetap berkomunikasi terus dengan orang tua untuk menghadapi 2 anak ini. Sebenarnya nggak cuma 2 anak ini, cuma yang spesial lebih sering saya komunikasikan dengan orang tua daripada murid-murid yang lain. Oke, alhamdulillah sekali nih. Dari obrolan kita tadi kayaknya Bu Nurul sudah menemukan solusi loh. Iya. Mulai dari tujuannya sudah disampaikan kan tadi. Iya. Tujuannya agar si anak si 2 ini ya, si Arhan sama si Farah tadi ya, mampu mengikuti kegiatan di dalam kelas walaupun dia selama ini berisik sekali berdua gitu ya. Terus tadi sudah disampaikan untuk rencana aksi kedepannya mau gimana, mau menyampaikan ke kepala sekolah dulu. Iya, Terus tadi membuat perencanaan seperti itu. Terus sudah ada ukuran keberhasilannya juga. Sudah ada tanggung jawabnya Bu Emi, terus ada rentang waktunya, rencana aksinya mau seminggu, 2 minggu, tadi mau seminggu gitu kan? Mau seminggu. Ya, insya Allah sudah ada rentang waktu yang mau direalisasikan gitu ya. Seperti itu. Ini luar biasa sekali nih Bu Nurul menghadapi muridnya gitu ya. Walaupun ada permasalahan sedikit bisa disampaikan. Untuk sesi coaching ini apa yang bisa diambil gitu dari Bu Nurul sendiri? Tentunya kalau untuk sesi coaching ini saya lebih senang ya, lebih senang. Terus saya ternyata sebenarnya bisa menyampaikan unek-unek saya ini kepada Bu Mei tentunya, dan saya ternyata bisa menyampaikan solusi itu sendiri. Ternyata sudah saya jalankan selama ini, mungkin kurang apa ya Bu? Kurang konsekuen saja mungkin ya, seperti itu. Komitmennya kurang. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Sudah agak plong sekarang? Insya Allah sudah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini. Bu Nurul sudah menyampaikan banyak sekali. Saya gitu ya. juga berterima kasih banget. Saya juga ini tinggal memfasilitasi aja, ini Bu Nurul sudah menyampaikan sendiri atas permasalahannya. Demikian. Iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Mei, Bu Nurul. Iya, Pak. Ya, baik ya. Saya lihat ini sudah komplit nih ya. Kita mulai dari Bu Mei ya. Bu Mei ini saya lihat tirtanya lengkap. Ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan terakhir tanggung jawabnya tadi ditanyakan semua. Bahkan tadi sampai Bu Nurul sampai banyak bercerita ya, sampai bisa galinya dalam banget. Jadi bisa masalahnya bisa tersampaikan kepada Bu Mei, bahkan Bu Mei tadi juga sempat memberikan sebuah titik ya, sebuah fokus yang ternyata ada titik terang yang bisa dilakukan nanti oleh Bu Eni ya, Bu Nurul ya. Nah, di sini kita bahkan bisa membuat sebuah kesimpulan atau bahkan sebuah kesepakatan bahwa di sini sesi coaching kita ini benar-benar bisa menggali, berhasil lah, bisa dibilang berhasil gitu ya. Ada mungkin yang mau merasa Bu Mei ada yang kurang gitu, bisa mengevaluasi. Kalau dari saya sendiri, dari pertanyaan berbobot mungkin ini Pak Mahmud, saya kurang dalam menyampaikan pertanyaan berbobot gitu ya. Karena untuk
ukuran Bu Nurul yang sudah luar biasa sekali. Ini pernyataannya soalnya sudah berbobot ini. Jadi saya nanyainnya, saya ambil poinnya aja tadi. Poinnya di mana? Oh, tujuannya seperti ini gitu kan. Mungkin untuk ukurannya di sesi coaching ini pertanyaannya mungkin kurang berbobot. Mungkin untuk sesi selanjutnya kan setelah ini nggak berhenti sampai di sini gitu kan. Proses coaching ini kan kita harus bukan melempar ya. Kita habis ini terus kita mau coaching ke teman-teman yang lain, mungkin ke teman sejawat di sekolah gitu kan, di keluarga juga bisa dengan suami atau anak gitu kan kalau ada permasalahan gitu kan. Terus dengan orang tua misalnya kan permasalahan nggak di lingkup sekolah aja gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mengasah ini proses coaching ini untuk kedepannya kita bisa mengaplikasikan ke kehidupan kita yang lain selain di sekolah gitu kan. Oh, bagus Benny. Jadi yang namanya coaching itu jadi budaya, Bu. Jadi bukan hanya di sekolah mulai saja. dari CGP ini gitu Oh, kan. Insya Allah Ternyata Semoga iya. saya juga bisa, Bu Nurul juga bisa membiasakan kita bagian Insya dari Allah. budaya untuk Soalnya biasanya kan kita cuma ngobrol biasa gitu ya. Ternyata di CGB ini ada alur tirtanya, itu ada tujuan, rencana aksi gitu kan. Ada tanggung jawab apa yang harus kita sampai kita laksanakan gitu biar kita komitmen konsekuen dengan apa yang rencana aksi yang sudah kita buat seperti itu. Kita sama-sama belajar ya Pak Mahmud, Bu Nurul, kita sama-sama belajar. baik, Bu Mei, Bu Nurul. Kira-kira seperti itu, semoga jadi bahan evaluasi kita Oke. menjadi lebih baik lagi ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Ya, sekian saja sesi coaching kita pada siang hari ini. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.